Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Mei 2021. Kembali bersama saya Fauzi Ahmad Diawan. Ismail Radio akan menyajikan salah satu program kesayangan Anda, yaitu Hidayah Islam. Dan Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Azizan Syahrial LC, yang insya Allah akan mengisi materi pada kesempatan kali ini. Beliau akan menyampaikan materi tentang urgensi puasa sunnah di bulan Syawal. Baiklah sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Untuk sesi pertama, kepada Ustadz Azizan Syahrial LC kami persilahkan, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azakumullah. Sahabat Ismail Radio yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan kesehatan. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di bulan Syawal, kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk sama-sama thalabul ilm, menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban kita pada dasarnya sebagai seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Terlepas salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin SAW, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang urgensi dari puasa di bulan Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang ini merujuk kepada kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imamul Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ini merujuk kepada sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikuti puasa Ramadannya tersebut dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr. Maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Sahabat Ismail Radio yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama memberikan penjelasannya tentang ganjaran yang sangat besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW bagi orang yang mengikuti puasa Ramadannya dengan 6 hari di bulan Syawal, dengan ganjaran seolah-olah dia berpuasa seperti 1 tahun lamanya. Yang demikian kata para ulama, li'annal hasanah bi'ashri amsalihah,
Karena satu kebaikan yang kita lakukan dan diterima dengan penerimaan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu amal saleh, satu ketaatan yang kita kerjakan baik di Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, minimal dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha." Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dia akan diganjar 10 kali lipat dari kebaikan yang dia kerjakan tersebut. Ya. Waqad jaa'a dzalika mufassiran min hadits Tsauban radhiyallahu taala an, dan ditafsirkan pula oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban radhiyallahu taala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shiyam Ramadan bi 'asyrati ashhur." Ya, puasa Ramadan itu seolah-olah puasa selama 10 bulan. Ya, terhitung sebagai puasa 10 bulan. Wa siyamu sittati ayyam bi syahrain, dan puasa 6 hari di bulan Syawal itu terhitung seperti berpuasa 2 bulan. Jadi puasa Ramadan, ya, di dalam riwayat ini, dalam riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, itu terhitung seperti seorang berpuasa 10 bulan. Karena tadi, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Satu kebaikan terhitung ya, seperti 10. Lalu kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal terhitung seperti puasa 2 bulan. Fadzalika shiyamus sanah. Maka itulah yang dimaksud dengan puasa selama 1 tahun. Ya. Jadi kalau kita detailkan hitung-hitungannya, maka ketika kita hitung, ya Ramadan ada 30 hari, maka kita seolah-olah berpuasa selama 300 hari. Dan 300 hari itu setara dengan 10 bulan. Ya. Kemudian kalau kita detailkan puasa 6 hari di bulan Syawal, 1 hari puasa di bulan Syawal diganjar dengan 10 kali lipat, ya maka 6 hari di bulan Syawal seolah kita berpuasa 60 hari. Dan 60 hari itu terhitung seolah dia berpuasa 2 bulan. Itu yang dimaksud dengan kana kasiyamid dahr. Kana kasiyami ad-dahr. Maka seolah-olah dia berpuasa ya, selama 1 tahun penuh. Ini diantara keutamaan besar bagi orang-orang yang continue dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakhirkan ibadahnya, tidak menyelesaikan ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Nah, kemudian juga di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala membahas tentang hukum dari puasa 6 hari di bulan Syawal. Ternyata kalau kita kaji lebih dalam, maka puasa 6 hari di bulan Syawal ini masih diperdebatkan oleh para ulama tentang hukumnya. Fastahabba siyam sittata min Syawal aktsaru ulama. Ya, adapun mayoritas ulama berpendapat dianjurkannya kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan ini sebagaimana diriwayatkan dari ya Ibnu Abbas dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhuma, kemudian dari kalangan tabi'in ini pendapat Tawus, Asy-Sya'bi, Maimun bin Mihran, ini juga perkataan dari Al-Imam Ibnu Mubarak, perkataan Al-Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan yang lainnya ya, tentang hukum atau status hukum dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah sunnah. Sementara Al-Imam Tsauri, Al-Imam Abu Hanifah dan murid senior beliau, Al-Imam Abu Yusuf, ya, ini berpendapat makruhnya puasa di bulan Syawal, termasuk 6 hari di bulan Syawal. Wa'allala ashabuhuma dzalika musyabahatu ahlil kitab. Yang demikian alasannya kata mereka itu merupakan bentuk tasyabuh, ya, bentuk menyerupai ahli kitab. Ya'nuna fi ziyadah fi shiyamihim. Yang dimaksud di sini menyerupai ahli kitab adalah ketika seorang menambah ibadah yang wajib, ya, menimpali ibadah yang wajib dengan ibadah yang lain yang itu bukan bagian dari ibadah wajib tersebut.
Ya. Ma laysa minhu. Jadi menambahkan tambahan terhadap ibadah yang wajib padahal dia bukan bagian dari ibadah wajib tersebut. Ini diantara karakteristik dari ahli kitab. Namun sementara aktsar al-mutaakhirin min masyayikhihim, ya, mayoritas Hanafiyah mutaakhirin, ya, Hanafiyah kontemporer ini berpendapat la ba'sa bih. Puasa 6 hari di bulan Syawal tidak mengapa hukumnya. Wa 'alalu anna al-fitra qad hasala bi fitri yaumil 'id. Ya, kalau alasannya menambah-nambah bilangan puasa Ramadan yang bukan bagian dari puasa Ramadan itu sendiri, maka kita katakan puasa Ramadan itu sudah diputus dengan larangan puasa di hari Idul Fitri. Larangan puasa di hari Id itu sebagai pemutus, ya, puasa Ramadan. Artinya ketika seorang berhari raya dan di hari raya tidak boleh berpuasa, maka otomatis menunjukkan bahwa Ramadan sudah selesai. Artinya ketika seorang ingin berpuasa, menambah, ya, yatatawwa wa yatanafal, ya, seorang ingin menambah puasa wajibnya di bulan Ramadan, menutupi kekurangannya, maka sah-sah saja, nggak ada masalah. Dan dalam hal ini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, ya, dari pendapat Ibnu Abbas, Tawus, Sya'bi dan yang lainnya dari kalangan tabi'in. Inilah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Allah Ta'ala ala wa'alam. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah azakumullah, ya. Wa amma alladziina istahabbu shiyamaha, kata Al-Imam Rajab Al-Hambali, adapun orang-orang yang mengatakan bahwa puasa sunnah, puasa di bulan Syawal ini atau 6 hari di bulan Syawal ini adalah sesuatu yang disunnahkan atau dianjurkan, maka mereka pun berbeda pendapat tentang kaifiyah, tentang tata cara pelaksanaannya seperti apa. Apakah harus berturut-turut atau boleh terpisah? Apakah boleh langsung setelah hari Id, karena di hari Id ya ada larangannya, tidak boleh berpuasa sunnah di Yaumul Id, di hari Raya Idul Fitri maupun juga Idul Adha, ya, sehingga apakah boleh secara hukum, ya, dia langsung berpuasa setelah hari Id atau dia harus menundanya nanti agak jauh dari hari Id supaya tidak menambah-nambah sesuatu, ya, yang bukan bagian dari puasa Ramadan. Nah, maka di sini ada 3 pandangan dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah, dianjurkan, mustahab. Ya, pandangan yang pertama, ini pandangan dari Al-Imam Syafi'i, ya, juga pandangan dari Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, ya, rahimahullahu ta'ala, bahwasannya yustahabbu siyamuha min awwali syahr mutaba'ah. Dianjurkan berpuasa dari awal bulan. Awal bulan ini tentu, ya, maksudnya selain hari Id. Jadi tanggal 2 Syawal itu sudah boleh dimulai. Dan mutaba'ah maknanya berturut-turut, ya, tidak dijeda, nggak boleh bolong gitu, ya. Dianjurkan tidak boleh ada jeda antara hari yang satu dengan hari yang berikutnya. Ya, mutatabi'ah. Ya, secara berturut-turut di awal bulan dan secara berturut-turut. Ini pendapat Imam Syafi'i, Abdullah ibn Mubarak dan yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan riwayat ini diriwayatkan secara marfu, artinya sanadnya bersambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shama sittata ayyamin ba'dal fitri mutatabi'ah. Siapa yang berpuasa 6 hari setelah hari Idul Fitr secara berturut-turut. Nah, di situ ditegaskan, ya, penegasan pertama ba'dal fitr. Ba'dal fitr maknanya adalah tanggal 2 Syawal. Mutatabi'ah, ini penegasan yang kedua. Secara berturut-turut. Faka'annama siyamas sanah. Faka'annama shamas sanatan. Ya, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Ya, namun riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tabarani ini dan yang lainnya, ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ya, ini datang dari turukun dhaifah, jalur-jalur periwayatan yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Ini pandangan yang pertama, pandangan Imam Syafi'i dan yang lainnya, bahwa puasa sunnah Syawal itu dilakukan
boleh dari sejak atau bahkan dianjurkan sejak tanggal 2 Syawal setelah hari raya ya sampai seterusnya dan dilakukan secara berturut-turut. Nah, sementara pandangan yang kedua, pandangan dari Al-Imam Waqi', Waqi' ini adalah salah seorang gurunya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala, annahu la farq baina an yutabi'aha aw yufarriquha min asy-syahri kullihi wa huma sawa. Ya, tidak ada bedanya antara berturut-turut atau dipisah-pisah. Artinya, seorang mungkin dia akan terberatkan. Dia harus berpuasa Syawal berturut-turut. Dia cari hari-hari seperti hari Senin, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis, hari Senin, hari Kamis. Dikumpulkan sampai 6 hari ya secara selang-seling seperti itu. Atau dia puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tidak. Dan itu dilakukan di bulan Syawal. Ya, maka bisa jadi ada orang seperti itu melakukannya. Maka yang demikian tidak mengapa. Ya. Dalam pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala dan ulama yang lainnya. Ya, karena di hadis Nabi SAW pun tidak ada qaid, tidak ada pengikat bahwasannya puasa 6 hari di bulan Syawal itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara berturut-turut. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, pendapat dari Al-Imam Ma'mar, Abdul Razzaq dan juga riwayat dari Atha rahimahumullahu taala, annaha la tusamu aqiba yaumil fitr. Bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal itu hendaknya tidak dilakukan ya pasca Idul Fitri. Fa innaha ayyam aklin wa syurbin. Karena sungguhnya hari-hari setelah hari Id, beberapa hari ke depan setelah hari Idul Fitri itu merupakan hari di mana kita makan dan minum. Hari senang-senang, hari kumpul-kumpul, hari di mana kita ziarah, berkunjung ke rumah kerabat, atau sebaliknya kita dikunjungi oleh pihak kerabat kita, di situ kita makan bersama, minum. Walakin yusamu thalathatu ayyam qabla ayyamil bid wa ayyamul bid au ba'dah. Nah, sehingga yang idealnya itu ya kata mazhab yang ketiga ini, puasa 6 hari di bulan Syawal itu hendaklah dilakukan di 3 hari sebelum hari-hari putih. Sebelum Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kapan? 13, 14, dan 15. Ya, di bulan Syawal. Maka kita lakukan puasa di tanggal 10, 11, 12. Jadi kita mulai puasa dari tanggal 10 Syawal. Menurut mazhab yang ketiga ini. Kenapa? Karena hari-hari setelah Id, ya H+1, H+2, H+3, H+4, dan seterusnya, sebelum tanggal 10 Syawal, itu hari-hari di mana kita masih ya makan, minum, ya memisahkan ya antara hari di mana kita berpuasa pada bulan Ramadan dan hari ini udah nggak puasa lagi, udah. Ini hari kita senang-senang, hari kita menyambut tamu, hari ini kita menyambut keluarga kita, ya, sehingga akan kesulitan sekali kita kalau kita harus menyambut tamu sementara kita dalam keadaan berpuasa. Di mana sebagian tamu terberatkan ya jika dia harus makan dan minum di hadapan sahibul bait yang sedang berpuasa. Ya, karenanya dalam hal ini Al-Imam Abdul Razzaq, Ma'mar dan yang lainnya berpendapat bahwasanya tidaklah seorang itu berpuasa 6 hari bulan Syawal kecuali setelah dia melewati hari Id beberapa hari. Dan idealnya itu 3 hari sebelum Ayyamul Bid. Jadi tanggal 10, 11, dan 12. Lalu kemudian disambung dengan Ayyamul Bid. 13, 14, 15. Selesai sudah. Atau ba'da ya Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Maka kita berpuasa, kita genapkan 16, 17, dan 18. Jadi akhir puasa Syawal itu di tanggal 8. Jadi boleh 3 hari sebelum hari Id, 3 hari sebelum Ayyamul Bid atau 3 hari setelah Ayyamul Bid. Wa aktsarul ulama, adapun mayoritas ulama ya, ala annahu la yukrah siyamu tsani yaumil fitr. Mayoritas ulama enggak ada masalah ya berpuasa di tanggal 2 Syawal atau H+1 gitu ya. Enggak ada masalah, dibolehkan oleh mayoritas ulama berpuasa tanggal 2 Syawal. Berpuasa tanggal 2
Syawal. Tidak ada masalah. Waqad dalla ala hadis, waqad dalla alaihi hadis Imran Ibnu Husain, dan telah ditunjukkan kebolehannya oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li rajul, bahwasanya Nabi pernah berkata kepada seseorang, idza aftarta fasum, kalau kamu sudah berbuka segera berpuasa lagi. Ya. Kalau kamu sudah berbuka segera berpuasa lagi. Nah, ini mengimplementasikan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan suatu ketaatan, suatu aktivitas yang baik, maka jangan stuck di situ, jangan berhenti di situ, segera lanjutkan. Artinya jangan ditunda-tunda. Ya, sehingga nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah seharusnya dengan berpuasa di tanggal 2 Syawal, dan ini pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'la wa a'lam. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah a'azzakumullah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, waqad saradat ta'ifatun minas sahabah wat tabi'in as-shaum illa yaumal fitr wal adha. Bahkan sebagian sahabat dan tabi'in itu di antara tren mereka adalah berpuasa full kecuali di hari Idul Fitri dan Idul Adha, karena larangan yang tegas, yang sharih, dan yang diambil dari riwayat yang sahih, itu 2 hari ini yang tidak boleh kita berpuasa di situ. Walaupun hari-hari yang lain kalau ada larangan masih ditakwil, ya, hukumnya makruh dan seterusnya, ya, atau haram jika tidak diimbangi dengan puasa di hari sebelumnya atau hari setelahnya. Tapi kalau hari Id ini memang nggak boleh udah. Nah, maka sebagian ulama dulu dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka ini ada yang puasanya full selama 1 tahun full mereka berpuasa, kecuali mereka bolongkan 2 hari raya ini, hari raya Idul Fitr dan Idul Adha, dan kemudian juga hari-hari tasyrik tentunya, ya, di tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Wa 'ani Sya'bi, dan diriwayatkan juga dari Asy-Sya'bi bahwa Asy-Sya'bi berkata, bi an asuma yauman ba'da Ramadan ahabbu ilayya min an asuma ad-dahra kullahu. Puasanya diriku 1 hari setelah Ramadan itu jauh aku lebih sukai daripada aku berpuasa selama 1 tahun full. Kenapa? Menunjukkan keistiqomahan, menunjukkan bahwa raghabatun nafs, kecondongan jiwa kita, kecondongan diri kita itu betul-betul terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlena dengan kesenangan yang ada pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Beliau katakan, li an asuma yawman ba'da Ramadan ahabbu ilayya min an asuma ad-dahra kullahu. Ya, aku berpuasa 1 hari setelah Ramadan, katakan cuma dapat 1 hari, nggak dapat 6 hari di bulan Syawal, 1 hari, tapi setelah Ramadan, tentu setelah hari raya Idul Fitr itu, maka itu jauh lebih aku sukai daripada berpuasa 1 tahun full. Tapi itu bukan bukan setelah Ramadan. Akhwani fiddin wa akhwati fillah azzakumullah, kalau kita lihat penjelasan para ulama kita dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah al-masyhurah, ya, kita akan mendapati bahwasannya perhatian mereka terhadap puasa di bulan Syawal ini sangatlah besar. Perhatian mereka terhadap puasa 6 hari di bulan Syawal amatlah besar. Yang demikian karena mereka memandang bahwasannya puasa 6 hari di bulan Syawal ini itu memiliki banyak sekali fawaid, banyak memiliki faedah. Apa saja faedah yang dapat kita simpulkan dari keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini? Yang pertama, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, anna siyama 6 ayyamin Syawal ba'da Ramadan yastakmilu biha ajra siyami dahar kullihi kama sabaq. Bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, setelah Ramadan ini menyempurnakan ganjaran puasa 1 tahun full, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau kita cuma puasa Ramadan nggak dapat pahala, seolah-olah kita puasa selama 1 tahun full. Tapi ketika kita tambahkan dengan puasa yang cukup 6 hari di bulan Syawal, bukan puasa sebulan di bulan Syawal, hanya 6 hari di bulan Syawal, maka itu menggenapkan ganjaran seolah-olah kita berpuasa full selama 1 tahun. Ini penting sekali ternyata.
Jadi amalan ini sedikit tetapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, faedahnya kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, anna siyama Syawal wa Sya'ban salati sunan rawatib qabla salatil mafruḍah wa ba'daha. Kedudukan puasa sunnah Syawal ini ya, dan juga kedudukan puasa sunnah di bulan Sya'ban sebelum Ramadan ka salati sunan rawatib, persis seperti salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah yang mendampingi salat-salat fardu. Jadi salat puasa sunnah Sya'ban itu diibaratkan seperti salat sunnah qabliyah, dan puasa sunnah Syawal seolah-olah diibaratkan dia merupakan salat sunnah ba'diyah bagi salat-salat fardu. Fayukammal bidzalika ma hasala fil fard min khalalin wa naqs. Sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi saat pelaksanaan ibadah-ibadah fardu, dan tentu kalau kita bicara puasa, maka puasa Ramadan kita, kalau ada kekurangan-kekurangan, kalau ada cacatnya, kalau ada aibnya, maka akan disempurnakan dan ditutupi oleh puasa 6 hari di bulan Syawal dan juga puasa di bulan Sya'ban. Fa innal fara'id tujbar au tukammal bin nawafil yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya konsep hisab nanti pada hari kiamat, bahwasannya amalan-amalan fardu itu ketika terdapat kekurangan dan cacat, maka akan ditambah, akan ditambal, dan akan disempurnakan oleh amalan-amalan yang hukumnya apa? Nafilah. Amalan sifatnya sunnah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, bahwa yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Kalau sholatnya buruk, yakni sholat fardunya buruk, maka Nabi SAW akan menyeru kepada malaikatnya, unzuru ila abdi, lihat sholat hambaku tersebut, apakah dia punya sholat-sholat nafilah. Kalau dia punya sholat nafilah, maka sempurnakan sholat fardunya itu dengan sholat-sholat nafilah tersebut. Kalau nggak ada, ya udah habis amalannya. Dan dia mengatakan, ya, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wa aktsarun nas fi siyamih lil fard naqsun wa khalal. Kita perlu akui, mayoritas manusia termasuk diri kita yang penuh dengan kekurangan ya, di dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ini akan banyak sekali cacatnya dalam pelaksanaan ibadah dan ketaatan tersebut. Salat kita masih banyak kekurangan. Ibadah haji kita masih banyak kekurangan. Zakat kita masih banyak kekurangan. Ya, khususnya puasa kita ya, di bulan Ramadan ini banyak kekurangannya. Fahtaju ila ma yujbiruhu wa yukammiluhu minal a'mal, sehingga butuh penambal dari kebocoran tersebut. Ya, kita butuh untuk menyempurnakan amalan kita yang kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Puasa kita banyak gibahnya. Puasa kita masih banyak ya, melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita masih banyak dibumbui oleh amalan-amalan yang berpotensi mengurangi bahkan membatalkan pahala amalan kita. Karena kita butuh hal-hal yang dapat menutupi kekurangan tersebut. Kalaupun ada kekurangan yang banyak, maka paling tidak itu bisa menambal sedikit dari kekurangan yang kita lakukan. Karenanya Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man lam yajid ma yatasaddaqu bihi falyasum. Siapa yang tidak mendapati apapun yang dia bisa sedekahkan, maksudnya dia zakatkan, zakatul fitri, ya, maka hendaknya dia berpuasa. Jadi ganti dari zakat fitri adalah puasa. Kalau dia nggak mampu nih, karena zakat fitri bagi yang mampu tentu, bagi yang punya persediaan makanan di malam hari raya dan di hari rayanya. Kalau nggak punya gimana? Kalau dia nggak punya apa-apa sama sekali, nggak ada yang bisa dizakatkan, nah, maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, falyasum, maka dia puasa, gantinya puasa. Fa inna siyam yaqumu maqamal it'am fit takfir lisayyi'at. Karena sesungguhnya puasa itu menjadi badal, menjadi pengganti dari memberikan makanan dalam hal penggugur dosa. Memberikan makanan itu menggugurkan dosa.
Ya, zakatul fitr itu kan tuhratun lis-shaim, mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa. Itu kan diantara hikmahnya. Ya, membersihkan diri orang yang berpuasa. Karena yang puasa banyak kekurangannya. Nah, kalau nggak mampu membayar zakat, bagaimana? Apa solusinya? Ya, maka berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, itu sebagai penutup. Gimana kalau kita sudah bisa zakat? Ya, berarti kan kekurangan kita nggak ada. Loh, siapa yang bilang? Bisa jadi kekurangan kita banyak. Dan itu tidak tertutupi oleh zakat fitrah kita kemarin. Nah, ini hal-hal yang disebutkan oleh para ulama dari keutamaan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kembali di sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Baik, syukron jazakumullahu khairan kepada Ustadz Azizan Syahrial LC atas materinya yang telah disampaikan pada sesi pertama ini. Baiklah sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.